Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat guru yang berbahagia. Nah, jadi pada kesempatan ini saya perkenalkan Imade Putu Subali. Nah, saya adalah guru di SLB Negeri 1 Karangasem. Nah, Bapak Ibu yang suka channel ini silakan subscribe dan jangan lupa menekan loncengnya supaya terus mendapatkan update-update video terbaru dari channel saya. Nah, kemudian jangan di-skip-skip, tonton sampai habis dan bisa lihat galerinya. Banyak hal. Saya jadi memberikan tutorial mulai dari coding untuk anak-anak, ya, baik anak TK, SD, dan SLB. Itu pembelajaran codingnya ada semua tutorial dari mulai di pemula sampai mahir. Yang kedua ada juga motivasi-motivasi tentang pembelajaran, motivasi guru, motivasi anak-anak. Kemudian ada juga pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan AI. Ya. Itu semuanya lengkap ada di channel saya, makanya nggak rugi kalau Bapak Ibu guru hebat dan operator sekolah yang like dan subscribe dan komen-komen ya, coret-coret bebas komennya. Dan ingat semuanya itu gratis. Ya. Nah, itu pembukaan dari saya supaya kita tidak lama-lama lagi. Marilah kita mulai pembahasan kali ini cukup menarik. Karena saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Bagi analisis bagi guru dan operator sekolah yang kita lihat berdasarkan pasal-pasal penting dari peraturan tersebut. Nah, kenapa kita perlu analisis? Ya, kita supaya tahu, supaya paham apa sih kelebihannya dan apa kelemahannya. Sehingga kita bisa mempelajari dan memahami bersama-sama guru-guru. Jadi, mari kita coba literasinya ditingkatkan. Jangan sampai kita selalu menganjurkan literasi untuk anak-anak di sekolah, tapi Bapak Ibu gurunya lupa berliterasi. Ketika keluar aturan-aturan dari kementerian, tidak pernah dibaca, tidak pernah dianalisis. Nah, di sini nggak usah Bapak Ibu analisis, nanti saya bantu menganalisisnya dengan cara apa? Klik subscribe aja. Nanti setiap ada peraturan baru, saya akan buatkan. Bapak Ibu tinggal tulis-tulis saja poin-poin pentingnya sehingga paham tentang aturan-aturan yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kelebihannya yang pertama itu pengakuan jam kerja guru lebih luas. Nah, jadi guru diakui kerja sekarang 37 jam 30 menit per minggu pada pasal 2. Bisa dilihat. Kalau yang membuka silakan buka, lihat pasal 2. Kemudian tidak hanya mengajar, tetapi juga merencanakan, ya, membimbing, menilai, hingga tugas tambahan yang diatur pada pasal 3. Nah, kemudian tugas tambahan dihitung ekuivalensi jamnya, aduh belepotan, ekuivalensi jamnya tatap mukanya itu bisa Bapak Ibu lihat di pasal 10 sampai pasal 11. Di sana ada aturannya. Berapa jam ekuivalennya tugas tambahannya. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya adalah fleksibilitas dan perlindungan. Nah, yang pertama, guru tidak harus mengajar 24 jam tatap muka jika kondisi tertentu. Bisa dilihat di pasal 20. Ini terutama kemarin banyak guru-guru yang tidak dapat jam, tidak valid, tidak linear, dan lain sebagainya. Silakan nanti dibaca di pasal 20, pahami. Yang berikutnya adalah ada pengecualian bagi guru layanan khusus, ya, guru inklusi, dan guru luar negeri. Bisa dibaca juga di pasal 20. Wah, hebat nih guru-guru SLB. Tidak usah panik bagi yang ada guru di luar guru kelas. Jadi kalau ada guru mata pelajaran, guru keterampilan yang jumlah JP-nya, jam tatap mukanya di bawah 24 jam. Nah, ini kabar gembira buat guru-guru, teman-teman saya, rekan-rekan saya di seluruh Indonesia, guru-guru SLB, terutama guru keterampilan dan guru mata pelajaran yang ada di SLB. Kalau guru kelas, kode 800 seperti saya, aman. Yang berikutnya adalah operator sekolah diberi peran aktif dalam pendataan. Dilihat pasal 18. Nah, operator pasal 18 nih, pakai acuan, pakai pegangan. Nah, kelebihan berikutnya, peran guru diakui lebih bermakna. Nah, kenapa seperti itu? Karena guru itu kalau jadi wali kelas, pembina OSIS,
instruktur, koordinator, nah, diakui dalam beban kerja. Nah, bisa dilihat di pasal 11, koordinator proyek ya. Ini bisa lihat operator ini harus paham tentang ini, pasal 11 ini. Ya, di ada aturan-aturannya. Nah, kemudian kelebihannya lagi, semua non pengajaran guru dihargai sebagai profesionalisme. Nah, walaupun tidak mengajar, membimbing anak-anak, mengawasi anak-anak sebagai guru piket pun itu kegiatan profesionalisme diakui ya. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, namanya juga ciptaan manusia, ciptaan Tuhan aja tidak ada yang sempurna. Nah, kekurangannya potensi beban administrasi tambahan ya. Nah, bagi siapa? Bagi operator dan kepala sekolah yang punya tanggung jawab input data detail di pasal 18. Terus wajib tuh. Berarti operator itu wajib tahu pasal 20, pasal 11 dan pasal 18. Kemudian validasi ya, ekivalensi tugas bisa rumit jika tidak difasilitasi dengan sistem digital. Nah, Dapodik ini harus segera diupdate. Nah, harus ada Dapodik terbaru di tahun ajaran ini supaya bisa mengakomodir. Kalau tidak, ini keluar Dapodiknya belum update, ya wassalam, kita masih pakai aturan lama ya. Nah, kekurangan yang berikutnya, risiko ketimpangan antar sekolah. Nah, kalau sekolah besar bisa ya atur beban kerja lebih efisien. Nah, sekolah kecil bisa kesulitan pemerataan guru. Lihat pasal 18 ayat 4 sampai 5 nih operator nih, kepala sekolah juga. Ini perhatikan. Nah, sudah saya bantu ya untuk melihat yang mana-mana pasal krusialnya. Kemudian perhitungan jam bisa tidak merata jika tidak ada pelatihan khusus. Ini harus latih nih operator nih. Ya, supaya paham nih. Jangan sampai guru-guru ada yang valid, ada yang belum valid gitu ya. Nah, kalau di jam tambahan kayaknya waka kurikulum tidak ada tuh, wakasa itu perlu dibaca lagi tuh. Ya, mungkin karena bukan termasuk tugas tambahan kali ya. Nah, kesimpulannya ya, kebijakan positif dengan catatan penguatan di implementasi. Semua kebijakan itu positif. Ya. Tapi ya sekarang implementasinya, mudah-mudahan implementasinya sesuai dengan harapan guru-guru. Ya, Permendikbud nomor 11 ini memberi pengakuan lebih adil bagi guru. Kalau dulu hanya ngajar di kelas, yang diakui sisanya membimbing anak-anak, mendampingi anak-anak lomba, dan lain sebagainya itu tidak diakui sebagai beban kerja guru. Tapi kalau ini diakui sebagai beban kerja guru, besok dana bos nggak bisa dibayar tuh yang SPPD yang mengantar anak itu nggak bisa dibayar. Nah, itu kekurangan juga. Nah, diperlukan sosialisasi, pelatihan operator, dan sistem manajemen data beban kerja yang lebih baik. Nih, banyak nih. Nah, kekurangannya lagi satu ingat. Ya, dana bos besok guru-guru dikit-dikit nggak bisa dibayar. Nah, karena dihitung sebagai beban kerja. Di luar jam mengajar. Oke, itu. Semoga bermanfaat. Kalau suka, silakan like. Komentar, ingat komentar itu gratis. Komentar nggak perlu positif, negatif pun. Kritik-kritik saya, kritik dan saran sangat dipentingkan. Jadi untuk memajukan channel ini. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Yang belum subscribe, sekali lagi ingat subscribe ya. Wajib subscribe nih.